warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersalawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Laisa minna, tidak termasuk golongan kami, kata Nabi. Kalau tidak termasuk golongan kami berarti na'udzubillah, golongan cuma ada dua, golongan kami dan bukan golongan kami. Man lam yarham saghirana, siapa yang tidak sayang kepada yang muda, walam ya'rif syarafa kabirina, tidak hormat kepada yang tua, maka bukan golongan kami. Jangan sampai kita dikeluarkan dari golongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena tidak sayang kepada yang muda, tidak hormat kepada yang tua. Adik-adikku, anak-anak saya sayangi semuanya. Adapun alim ulama, bapak-bapak, ibu-ibu, kita hormati, kita muliakan. Bil khusus guru kita, ustadz kita, syekhuna wa sahibuna al-mukarram Ustaz Arifin Ilham. Semoga Allah memanjangkan umur beliau, diberikan kesehatan, diberikan Allah Subhanahu wa taala istiqamah iman dan Islam, dan melimpahlah keberkahan beliau sampai kepada kita semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saya akan sampaikan kajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ini lebih kurang 60 menit sampai pukul 10. Setelah itu kita break sejenak bersolawat. Setelah itu baru kita buka tanya jawab selama 60 menit, 30 menit. Jadi nanti kalau ada yang mengganjal di pikiran, tulis, nanti kita buka, kita bahas dalam tanya jawab. Al-Arba'un 40 An-Nawawiyah, nama imam yang menulis kitab ini Abu Zakaria Yahya ibn Sharafuddin An-Nawawi, meninggal 676 Hijrah. Arba'un 40 hadis-hadis An-Nawawiyah yang disusun oleh Imam An-Nawawi. Imam Nawawi yang menyusun hadis ini dengan sanad yang bersambung sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Imam Nawawi turun kepada muridnya Al-Allamah Muhammad ibn Ismail Asy-Syahir ibn Al-Jar, lalu turun kepada muridnya Abu Hurairah Abdurrahman ibn Muhammad Al-Qayyabi, turun lagi ke bawah Syamsuddin Muhammad ibn Abdurrahman As-Sakhawi, turun lagi ke bawah Syihabuddin Ahmad ibn Muhammad ibn Hamzah Ar-Ramli Al-Kabir, turun lagi ke bawah Al-Allamah Syekh Nuruddin Ali Al-Misri Al-Azhari As-Sanhuri, turun lagi ke bawah Al-Allamah Syekh Abdullah ibn Muhammad Az-Ziri, turun lagi ke bawah Al-Musnid Syekh Ahmad ibn Muhammad An-Nakhli Al-Makki, turun lagi ke bawah Al-Allamah Waliullah Syekh Ahmad ibn Abdul Rahim Ad-Dihlawi, turun lagi ke bawah Syekh Abdul Aziz Ad-Dihlawi, turun lagi ke muridnya Al-Allamah Abu Sa'id Syekh Ahmad Ad-Dihlawi, dan satu lagi muhaddits Syekh Muhammad Ishaq ibn Maulana Afdal Ad-Dihlawi, turun lagi ke muridnya Al-Allamah Abdul Ghani Ad-Dihlawi Al-Madani, turun lagi ke muridnya Al-Musnid Muhammad ibn Al-Hayy Al-Kattani Al-Hasani Al-Maghribi, turun lagi ke bawah Syekh Abdullah ibn Siddiq Al-Ghumari, turun lagi ke muridnya Syekh Dr. Mahmud Said Mamduh, lalu turun ke bawah Ustaz Abdul Somad. Jadi saya mendengar ke guru-guru bersanad. Nah, ini yang akan kita bahas insyaallah. Hadis yang ke-16. Loh, kok tiba-tiba sudah 16 aja Ustaz? Berarti sudah 16 kali pertemuan, ya? Kenapa kami tidak dikasih tahu di Pekanbaru Riau? Hadis hari ini yang ke-16. Hadis ini diriwayatkan dari seorang laki-laki bernama Abdus Syams, Abdu hamba, Syams matahari, hamba matahari. Nama syirik, tidak boleh menghambakan diri kepada matahari. Jangankan kepada matahari, kepada Ka'bah pun tidak boleh. Abdul Ka'bah, hamba matahari, hamba Ka'bah, tidak boleh. Kita hanya boleh menghambakan diri kepada Allah. Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Ghaffar, Abdul Somad. Kepada matahari tak boleh. Maka namanya ditanya, nama kamu siapa? Abdul Syams, hamba matahari. Dirubah Nabi namanya menjadi Abdul Rahman. Nama bapaknya Sakhar,
nama kampungnya Daus, nama lengkapnya Abdurrahman ibn Sakhar ad-Dausi, dari Yaman, masuk Islam tahun ke-7, lalu kemudian selalu membawa anak kucing. Nabi memanggil dia, ya Abahir, hei bapak kucing. Lalu dia dipanggil dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Inilah sahabat yang meriwayatkan hadis 5.374 hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna rajulan qala, ada seorang laki-laki, qala, dia berkata, lin nabi, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata dia? Ausini, ausini, beri aku wasiat, beri aku pesan. Apa pelajaran dari hadis ini? Kalau ketemu ulama, ketemu orang soleh, minta pesan. Dulu begitu, kalau ketemu sama ulama, Ustadz, Kiai, Buya, kasih saya pesan. Gitu. Orang sekarang, Ustadz boleh foto. Salahkah minta foto? Enggak salah. Fotonya dicetak. Nanti ketika dilihat, ada ulama-ulama yang kita lihat wajahnya, kita ingat Allah. Bukan berarti wajahnya sama dengan Allah, na'udzubillah. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Kun ma'allah, hendaklah engkau bersama dengan Allah. Illam takun ma'allah fakun man ma'allah. Hendaklah engkau bersama dengan Allah. Kalau engkau tidak bisa bersama dengan Allah, bersamalah dengan orang yang selalu bersama dengan Allah. Ketika engkau bersama dia, engkau mengingat Allah. Kita kalau sendirian di rumah, di hotel, di ruang tamu, lupa dengan Allah. Tapi kalau berada di sini, di majelis az-zikra, bersama orang-orang yang berzikir dengan Allah, melihat wajah Ustadz Arifin Ilham, melihat wajah Ustadz Syukur, melihat wajah para Ustadz kita dari az-zikra, kita mengingat zikir, kita mengingat Allah. Jangankan lihat wajah Ustadznya, minum air az-zikra aja ingat Allah. Ingat kepada Allah SWT. Kenapa? Karena dibacakan doa. Tadi saya baru diberi, Ustadz, ini bagus kalau wajahnya kering, disemprotkan. Kering. Dan air zam-zam disemprotkan ke mulut juga. Saya tanya, ba'da maghrib kan? Iya. Ini kering, lesu, begitu disemprot segar. Nah, jadi hadis ini memberikan pesan pada kita, kalau ketemu sama ulama, ketemu sama orang soleh, ketemu sama orang baik-baik, sebelum berpisah jangan pernah lupa ausini, kasih saya pesan. Ketika ketemu dengan seorang Habib yang dimuliakan Allah di Malang, sebelum pulang saya minta kepada beliau, Habib ausini, kasih saya pesan Habib. Apa kata beliau? Kata beliau, berjihadlah di jalan Allah wahai anakku, jangan takut, jangan gentar, Allah bersama engkau, berjihad. Lalu kemudian satu saat lagi saya ketemu dengan ulama di Surabaya. Lalu saya tanya, Kiai, ausini, kasih saya pesan Kiai. Apa kata beliau? As-sidqu fil qaul, al-ikhlas fil amal. Hendaklah engkau berkata benar dan beramal ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan pernah kosong daripada pesan-pesan ulama. Saya minta pesan kepada Ustadz Arifin Ilham, Ustadz, saya mau pulang ke Riau nih, berilah saya pesan. Pesannya tidak saya ceritakan di sini. Ada pesan. Oleh sebab itu pesannya, takutlah kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Ittaqillah. Jadi banyak. Kenapa beda ulama, beda ustadz, beda kiai, pesannya beda? Mungkin mereka dapat ilham dari Allah. Ini orang ini kelihatannya, nanti kita misalnya 10 orang, 5 orang menemui ulama, pesannya beda-beda. Setelah selesai keluar dari ruangan, tadi Kiai pesan apa sama kamu? Kata dia, bersedekahlah. Loh, kamu? Dia bilang, saya suruh senyum, banyak-banyak senyum. Kenapa beda? Kita kan sama-sama muridnya. Kenapa pesannya beda? Mungkin yang ini bakhil, pelit, maka ada kamu pesannya sedekah. Yang ini orangnya dermawan, cuman pas ngasih uang mukanya ketat, maka disuruh senyum. Beda orang, beda situasi, beda kondisi.
Oleh sebab itu maka jangan pernah kita menjadi mulia karena saling memberikan pesan. Wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Saling memberikan pesan dalam haqq, kebenaran. Saling memberikan wasiat pesan dalam kesabaran. Sebulan sekali kita di Az-Zikra diberikan pesan, datanglah kemari di pekan pertama, ngantrinya sampai 6 km, sampai saya jalan kaki untuk sampai kemari. Live TV One, semua penontonnya komen, kenapa wajah Ustadz berkeringat? Dia nggak tahu kita jalan kaki dari pintu tol. Di sini kita diberikan pesan, berzikirlah, takutlah kepada Allah, senantiasalah isi hari-hari dengan dekatkan kepada orang-orang saleh. Tidak pernah pesan putus pesan guru-guru kita. Maka datang seorang kepada Nabi. Ini kan kepada Nabi Pak Ustadz. Sekarang Nabi udah nggak ada. Jadi gimana kalau kepada manusia? Al ulama warathatul anbiya. Ada orang-orang tidak diangkat Allah jadi nabi, tapi kenabian diwariskan kepadanya satu bahagian. La nabiyya ba'dah, tidak lagi kenabian sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi dia mewarisi para nabi. Siapa dia? Al ulama, al amilun, al mukhlisun, az zahidun, al abidun, ar rahimun. Ulama yang hidupnya zuhud, yang hatinya dekat kepada Allah, yang mengamal segala ilmu, yang tidak menuntut apa-apa, yang tidak mencari dunia, mencari ridha Allah, dan mereka itu dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulullah. Maka kita minta pesan, saya sampai hari ini kemanapun pergi, ke satu daerah, lingkungan, kawasan, wilayah, tetap cari di daerah ini siapa ulamanya. Oh, ulamanya si anu. Kita datang minta pesan. Qala, pesan Nabi yang berikutnya, la taghdab, la jangan, taghdab jangan marah. Faraddada miraran, dia tanya lagi, apalagi ya Rasulullah? La taghdab, jangan marah. Apalagi ya Rasulullah? La taghdab, jangan marah. Apalagi ya Rasulullah? La taghdab, jangan marah. Faraddada miraran, dia ulang beberapa kali, jawaban Nabi tetap sama, la taghdab, la taghdab, la taghdab, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari, meninggal 256. Imam Bukhari meninggal 256, Imam Nawawi meninggal 676. Dari 256 ke 676, hampir 400 tahun jarak antara Imam Bukhari ke Imam Nawawi. Tapi hari ini namanya kita sebut qala al-Bukhari qala an-Nawawi, qala al-Bukhari qala an-Nawawi, qala al-Bukhari qala an-Nawawi. Orangnya sudah lama meninggal dunia. Di antara yang menyebabkan kita tetap hidup tak pernah mati adalah menulis. Imam Bukhari menulis 7275 hadis. Imam Nawawi menulis sampai-sampai orang bingung menghitung banyaknya lembaran-lembaran karya Imam Bukhari yang tidak seimbang dengan umurnya. Ternyata dia banyak menulis. Imam Nawawi banyak menulis. Pernah diceritakan oleh Syekh Ali Jum'ah yang dikutip dari biografi Imam An-Nawawi. Imam Nawawi menulis, mengambil bulu ayam, dulu tintanya pakai celup, ini tinta dicelup, tulis. Imam Nawawi terus menulis sampai akhir dia mengantuk, dan kalau dia mengantuk tertidur, kepalanya dia tempelkan di buku yang dia tulis. Ketika dia terbangun, dia menulis lagi. 2 tahun lamanya dia tidak menempelkan tulang belakangnya ke atas kasur yang lembut, demi untuk mencari ridha Allah. Allah meridainya. Sudah 700 tahun dia meninggal dunia, hari ini tetap kita baca buku kitab karyanya, mengalir ke makamnya. Menulislah adik-adikku, anak-anakku, sahabat-sahabatku, menulislah supaya orang yang di masa akan datang tahu bahwa kau pernah hidup di masa lalu. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya memang tiap hari nulis. Nulis apa? Nulis status.
Gak apa-apa, berawal dari status. Tulis status, tapi statusnya berkualitas, bergizi. Nanti sampai masanya status ini dikumpulkan menjadi sebuah karya ilmiah, kumpulan 1001 status. Bermanfaat, mengingatkan orang kepada Allah. Sudahkah Anda berzikir hari ini? Masalul ladzi yadhkurullah wal ladzi la yadhkurullah kamatsalil hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir seperti orang hidup dan orang mati. Bagus, tidak salah. Tapi kalau status yang tidak tentu arah, omong-omong kosong saja. Pagi-pagi minum pahit, pahit betul minumannya. Habis itu makan pedas, pedas betul sambalnya. Habis itu masuk siang lapar, lapar betul terasa. Nanti pas malam mau tidur berkunang-kunang, rasanya mau mati. Besok mati betulan. Ada gunanya itu. Mubazir, la tubazzir tabzirah. Janganlah kamu mubazir. Innal mubazzirina kanu ikhwanas syayatin. Orang mubazir saudara setan. Jangan marah, kata Nabi. Marah itu letaknya di mana? Kalau ada kita lihat orang marah wajahnya merah, apakah marah itu di wajah? Bukan. Kalau ada orang marah suaranya menggelegar, apakah marah itu letaknya di leher? Bukan. Kalau ada orang marah tiba-tiba matanya melotot, apakah marah itu letaknya di mata? Bukan. Ala fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam jasad ada segumpal, sesuap, segenggam. Mudghah dari kata madagha yamdaghu, dikunyah. Kita kalau mau makan ada yang kita suap, suap, sekunyah, segenggam, sekepal. Dalam diri kita ini ada segenggam. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau dia baik yang lain ikut jadi baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau dia rusak yang lain ikut menjadi rusak. Ala wahyal qalb, jantung. Makanya orang yang marah itu detak jantungnya tidak normal, berdegup. Kamu jangan macam-macam ya, sambil megang sebelah. Jangan macam-macam. Saya kan letak marah itu tiba-tiba darah menyembur tidak normal, lalu nafas tersengal dan orang marah. Makanya kalau marah kata Nabi apa yang dilakukan? Yang pertama dilakukan ketika marah langsung ingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah terasa mau marah, itulah gunanya kalau orang selalu berzikir, cepat dia ingatnya. Tapi kalau orang tidak biasa berzikir, lama koneknya, nyari kabel lagi. Tapi kalau orang yang sudah biasa berzikir, dia nggak perlu pakai kabel. Kenapa? Wireless. Langsung connect. Apa-apa macam-macam. Astagfirullah. 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 Begitu juga terasa akan marah, zikir itu datang menolong. Makanya banyak-banyak zikir. Saya biasa habis sholat itu astagfirullahaladzim, astagfirullah, astagfirullah 3 kali. Tadi habis sholat subuh, Ustaz Arifin Ilham tadi subuh ingat istighfar 100 kali. 100 bro. Maka yang marah-marah minim langsung marah. Istighfar. Maka terasa akan marah. Jadi yang pertama langsung ingat Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan banyak berzikir mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Jantung yang sudah mulai bergelora, dia seperti air yang diletakkan di atas belanga, di atas api menyala. Dia sudah mau menyala ke atas, terasa gelombangnya naik, terasa akan berbuih, terasa akan menggelegak, terasa akan mendidih. Datang zikir menenangkannya. Tenang, turun ikhwah. Walladzi anzala sakinata, dia yang menurunkan ketenangan fi qulubil mu'minin, ke dalam hati orang yang beriman. Jantungmu memang punya engkau, bukan. Walaupun kau sudah bawa sejak dari lahir, dari kandungan ibumu sudah berdetak. Dari mana Ustaz tahu? Dokter SPOG, spesialis kandungan ngasih tahu. Bu, ini jantungnya sudah ada 2. Satu jantung ibu, kami lihat ada satu jantung kecil sedang berdetak. Dokter mendengar ada 2 juta jantung. Selama ini, bup, 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 bup. Begitu dia dengar. Ternyata sudah ada 2 suara. Bup, 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 bup. Kalau anaknya 1, kalau kembar 5,
Ternyata sehebat-hebatnya laki-laki, dalam dirinya cuman pernah ada satu jantung berdetak. Tapi dalam diri perempuan yang katanya lemah, yang katanya rendah, yang katanya tidak ada apa-apanya, tapi di dalam dirinya pernah berdetak beberapa jantung. Jantung anaknya, jantung anaknya, jantung anaknya yang kembar di dalam. Berdetak jantung itu dalam dirinya. Dan itu pemberian Allah, bukan punya kita. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi milik Allah, bukan milik kita. Ayat ini untuk membuat kita rendah hati bahwa yang kita punya ini, bahkan diri kita, kornea mata, buah pinggang, katup jantung, bukan punya kita. Hebat ini, megah mewah punya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ini milik Allah. Jangankan harta ini, diri saya pun milik Allah. Begitu. Ayat itu untuk merendahkan hati, bukan untuk ngambil mangga tetangga. Ada orang sekarang dia ambil, ketika yang punya orang, kenapa kamu ambil? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, milik Allah. Untungnya si bapak yang punya pohon itu cerdas juga, dia ambil batu dia lempar. Kenapa bapak lempar? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ini juga milik Allah Subhanahu wa taala. Ketemu ente main-mainkan ayat. La taghdab, jangan marah. Tapi biasanya kalau orang sedang marah ingatannya hilang. Saya pernah menyampaikan hadis ini bukan dalam konteks kajian Arba'in Nawawi. Pagi kami, judul kajian kita subuh ini adalah kajian tentang la taghdab, jangan marah. Selesai kajian salat sunat isyraq, kebetulan habis subuh. Habis itu tanya jawab. Selesai itu kami pun keluar kota. Sampai keluar kota, tiba-tiba datang Valentino Rossi dari belakang. Dia salib kita, hampir nabrak dekat. Naik emosi, kita kejar, potong dia salib dari depan. Turun, saya pun marah. Ketika saya sudah mau marah, datang Ustadz Dayat ngasih tahu, Ustadz, judul kajian kita subuh tadi la taghdab, jangan marah. Ternyata habis ngaji ini ujiannya langsung cash and carry. Makanya saya ngeri-ngeri juga nih habis ini. Kira-kira apa yang na'udzubillah, jangan sampai kita marah. Artinya apa? Langkah yang pertama kita sendiri ingat Allah. Langkah yang kedua ada orang lain yang mengingatkan kita. Datang orang lain ngingatin kita. Karena kita ini sifatnya lupa. Namanya juga manusia, diambil dari kata nasia. Nasia itu lupa. Ada orang-orang yang lupa, yaitu manusia. Tapi ada yang ingatannya cuma nangkap 24 jam, itu demensia. Kemarin pas jam 6 sore dia beli makanan sebanyak-banyaknya, kolak, cendol, semua 20 bungkus. Begitu azan maghrib berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini azan contoh, bukan azan maghrib. Ketika azan maghrib berkumandang, masuk 2-3 butir korma, seteguk air. Lihat nih mas, lihat nih belanjaan kamu yang ini mubazir kan? Iya. Pokoknya ini yang terakhir, besok kita nggak ulang lagi. Jam 6 sore besok ngulang lagi. Daya tangkap ingatnya cuma 24 jam. Ini namanya demensia. Tapi ada yang lebih parah lagi. Lupa rumah, lupa sekolah, lupa nama. Ini namanya amnesia. Gak ingat apa-apa. Kita masih level bawah, manusia. Maka kita yang lupa, memang sudah ngaji hadis Arba'in Nawawi, hadis yang ke-16, hadis yang ke-16, hadis yang ke-16. Tapi ternyata lupa. Datang teman mengingatkan. Tiba-tiba bapak ngelihat saya sedang ngamuk-ngamuk di pintu tol. Kamu datang, Ustadz, ingat nggak kajian kita ke-16 Ustadz? 16 loh. Astagfirullahaladzim. Ternyata jamaah ingat. Apa kajian ke-16? La taghdab, jangan marah. Jangan marah. Ada orang lain yang ingatkan kita. Yang ketiga, kata Nabi, robah posisi. Kalau marahnya sedang berdiri, nunjuk-nunjuk, duduk. Duduk. Ketika sedang berdiri ingat, oh duduk. Mana kursi? Mana kursi? Mana kursi? Kenapa? Saya mau marah nih. Kalau marahnya sedang duduk, sedang rapat nih, marah, berbaring.
Sebentar ya, saya ke belakang sebentar. Ada apa Pak? Ini rasanya sudah mau bangkit nih. Saya mau nyari, mana kasur? Alhamdulillah, marah hilang, tidur. Itu yang ngasih tahu Nabi, robah posisi. Dan Nabi ini terapi menghadapi marah dari Nabi. Karena sekarang ada orang yang marah menggebu-gebu, ini penyakit kejiwaan. Dia marah, menangani marahnya dia nggak bisa. Akhirnya dia pergi ke psikiater, psikolog. Psikolog, gimana nih saya kena penyakit? Apa? Marah membabi buta. Oh, tenang ya, ini resepnya. Resep marah. Dalam hati psikiater, kamu masih lumayan membabi buta. Saya gajah bengkak nabrak babi buta. Marah nggak tentu arah. Yang keempat, ketika marah itu adalah gejolak api neraka. Gejolak api neraka mesti dipadamkan dengan air. Maka padamkanlah dengan air wudu. Dipadamkan dengan air wudu, bukan dengan nasi wudu. Air wudu. Begitu terasa marah, langsung pergi. Mana kamar mandi? Mana toilet? Mana keran air? Langsung wudu, padamkan dia. Siram air ke wajah. Alhamdulillah. Udah wudu nggak mempan juga Pak Ustaz, mandi. Cari air dingin sampai menggigil kedinginan. Hilang marahnya insyaallah. Itu yang ngajarkan siapa? Dia yang memberikan terapi bukan berdasarkan percobaan. Dia bukan terapis, tapi dia adalah wa ma yantiqu 'anil hawa. Dia tidak mengikuti hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha. Melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu maka ini kita mesti tahan. Dan di bulan puasa 30 hari lamanya membiasakan diri. Ini bulan Ramadan bukan bulan menumpuk amal. Ini banyak orang yang keliru. Ramadan bukan bulan menumpuk amal. Ramadan ini adalah madrasah, pelatihan, lokakarya, seminar, LPG, pembentukan karakter sifat yang dibentuk, terutama judul kita hadis ini marah. Insyatamahu ahadun, tiba-tiba sedang duduk nongkrong, ada orang ngajak kelahi caci maki, hei bejat, brengsek, kamu qatalahu, ngajak kelahi, ngajak perang. Maka kamu yang sedang berpuasa diam, katakan falyaqul, hendaklah dia mengatakan inni shaim, aku sedang puasa. Aku sedang puasa. Berani kamu sama saya? Aku sedang puasa. Takut kan? Takut sama saya kan? Aku sedang puasa. Kalau memang berani, mana jamaah kamu? Mana? Katanya kamu hebat. Mana? Aku sedang puasa. Ntar habis azan maghrib gitu. Ini orang masih membatasi dengan batasan limit tertentu. Salah, keliru. Makna kita berkata inni shaim, aku orang yang sedang dididik oleh puasa. Setelah ini marah terkendali. Tapi ada juga orang yang memahami, kata dia kalau sudah ngaji nggak boleh marah. Akhirnya nggak marah sama sekali. Dulu sebelum ngaji orangnya Pak Ustaz marah, ngamuk. Setelah ngaji nggak marah sama sekali. Pak, tadi anak bapak saya lihat dibonceng si Anu. Biar aja, nggak apa-apa. Istri bapak dilarikan orang, nggak apa-apa. Oh ini orang bukan ngaji, ini nggak bener. Islam tidak membuang marah. Islam menempatkan marah pada tempatnya. Ada saatnya Nabi marah. Nabi keluar rumah. Ketika di luar dia lihat ada orang yang sedang kelahi tentang tafsir Al-Quran, berkelahi, berdebat tentang ayat Quran. Nabi marah. Apa kata Nabi? Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Memang manusia ini hobinya jadala, berjidal, berdebat. Jangan berkelahi tentang Al-Quran, jangan berdebat tentang Al-Quran. La tanaza'u, jangan berkelahi. Fatafshadu, nanti kamu gagal. Wa tazhaba rihukum wa tadhhaba rihukum, semangat kamu hilang. Itu sudah pasti. Kalau kamu kelahi, maka kamu gagal dan kamu kehilangan semangat, spiritnya tidak ada. Wasbiru, sabar. Jadi tidak boleh
Sumpah serapah, caci maki, tidak tentu arah. Tapi Nabi marah pada tempatnya. Selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Nabi memandang ke belakang. Asyhadun fulan, asyhadun fulan, asyhadun fulan. Mana si fulan? Mana si fulan? Mana si fulan? Kenapa tidak datang sholat berjamaah? Nabi marah. Dia di rumah, ya Rasulullah, layan tayyadna. Mereka yang sholat di rumah, layan tayyadna, berhenti, jangan ulang lagi sholat di rumah. Kalau tetap juga sholat di rumah, la uharriqanna alaihim buyutahum, aku akan bakar rumah mereka. Itu marah. Kira-kira kalau bunyi kalimatnya, aku akan bakar rumah mereka, itu marah. Mana mungkin aku akan bakar rumah mereka. La uharriqanna alaihim buyutahum, aku akan bakar rumah mereka. Siapkan kayu bakar, kita bakar rumah mereka, kata Nabi. Walaupun Nabi tidak melaksanakannya, tapi ini ancaman tentang orang nggak sholat berjamaah. Jangan katakan Abu Bakar itu tidak marah. Abu Bakar marah ketika datang laporan Abu Bakar, ya ini mereka tidak mau bayar zakat. Kenapa tidak mau bayar zakat? Karena kata mereka zakat hanya wajib kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ayat itu turun kepada Nabi Muhammad. Khudh min amwalihim, ambil harta mereka. Setelah Nabi Muhammad SAW meninggal, maka tidak wajib lagi zakat. Marah Abu Bakar. Wallahi, demi Allah, lau mana'u, kalau mereka tidak mau bayar zakat, iqala ba'irin, satu tali onta yang dulu mereka bayar kepada Nabi Muhammad, sekarang mereka tidak mau bayar, la uharibannahum, la uqatilannahum, aku akan perangi mereka. Umar tidak setuju. Apa ini Abu Bakar? Kata Umar, mereka kan bersyahadat. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, siapa yang sudah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, faqad asamu minni dima'akum wa amwalahum, hartanya tidak boleh diganggu, darahnya tidak boleh tumpah. Kenapa kamu perangi orang yang tidak berzakat? Apa jawab Abu Bakar Siddiq? Memang betul kata-katamu Umar, tapi ingat, man qala la ilaha illallah, siapa yang sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Muhammad Rasulullah, maka dia ada kewajiban salat, zakat, puasa, haji bagi yang mampu. Siapa yang meninggalkan itu, maka dia keluar dari Islam. Aku tidak ingin merusak mereka, mereka ingin kuselamatkan karena tidak membayar zakat. Program pertama Abu Bakar Siddiq ketika diangkat menjadi khalifah adalah marahnya karena Allah. Al-hubbu fillah, cinta karena Allah. Wal bughdu fillah, wal bughdu lillah, marah pun karena Allah. Nah, jadi bukan asal sembarangan marah saja. Ali marah ketika ada seorang laki-laki bernama Abdullah bin Sabah menunjuk Sayyidina Ali, antallah, engkau adalah Allah. Dia tunjuk, kata dia, Allah bersemayam dalam diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad meninggal, Allah masuk ke dalam diri Sayyidina Ali. Maka dia tunjuk Ali, ya Ali antallah. Dibakar oleh Sayyidina Ali. Ali memerintahkan sahabat, ini orang tobat, dia Yahudi, tidak mau masuk Islam, merusak ajaran Islam, bakar dia. Begitu dinyatakan. Ini menunjukkan siapa yang mengatakan Abdullah bin Sabah mitos, justru disebutkan dalam kitab-kitab Syiah sendiri tentang keberadaan Abdullah bin Sabah yang dibakar oleh Sayyidina Ali. Marah Ali, kenapa? Karena dia merusak ajaran Islam. Umar pernah marah. Umar marah. Kapan itu Abu Bakar marah? Ketika datang seorang laki-laki membuat surat-surat palsu mirip seperti Al-Quran. Wal fil wa ma adraka mal fil lahu zailun tawil. Wal fil, demi gajah. Wa ma adraka mal fil, tahukah kamu apa gajah itu? Lahu zailun tawil, ekornya panjang. Ini nabi palsu, markasnya di Yamamah. Siapkan pasukan perang, kita datang ke Yamamah. Mereka datang ke Yamamah, mereka hantam itu si nabi palsu. Marah karena dia sudah merusak agama Allah SWT. Jadi jangan nanti kalau ada ustadz mengerahkan, dia sudah menista agama, dia sudah merusak agama, tangkap dia, adili dia. Datang orang nulis di koran, ini bukan ajaran Islam. Ajaran Islam mengajarkan kedamaian.
Damai apa? Pala ente. Damai itu ada saatnya damai. Kita pun suka damai. Kita senang kepada kedamaian. Damai, ada saatnya damai. Kapan? Nanti jam 2 siang. Damai Indonesiaku. Damai. Tapi ada saat-saatnya kita marah. Islam tidak menggunting kemarahan. Islam tidak membunuh darah seni. Seni ukir mengukir, seni kaligrafi. Seni tidak dibuang. Islam tidak mengukir seni suara. Buang seni suara, tidak boleh. Ada ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz. Tidak dihilangkan. Seni berperang, sampai-sampai mereka latihan. Orang Habasyah berkulit hitam, legam, pasukan tentara menarikan tombak hirbah, tombak pendek di dalam Masjid Nabawi. Itu menunjukkan seni tari perang supaya musuh-musuh bergetar. Turhibuna bihi aduwallahu wa aduwakum, menggetarkan musuh-musuh Allah, menggetarkan musuh-musuh kamu ketika melihat kekuasaan, kekuatan ekonomi kamu, persatuan kamu, politik kamu, sehingga mereka menjadi ciut, menjadi takut, menjadi ngeri. Tapi bukan dengan meledakkan, membunuh, menghabisi. Dengan kekuatan ekonomi kita, melihat kehebatan finansial kita, maka pasukan-pasukan musuh melihat anak-anak muda yang sehat, segar bugar dari Az-Zikra, preman-preman yang habis nyabu down. Wah, kita sakau nih, mabuk. Mereka sehat walafiat katanya. Geng-geng motor yang habis begadang berkunang-kunang melihat anak-anak muda dari Az-Zikra sehat-sehat, ciut dia. Jangan macam-macam dengan mereka. Mereka orang-orang yang kuat. Al-mu'minul qawi, seorang mukmin yang kuat, khairun, lebih baik, wa ahabbu ilallah, lebih dicintai Allah, minal mu'minid dhaif, daripada mukmin yang lemah. Siapa yang kuat itu? Laisa syadidu bisur'ah. Orang yang kuat bukan orang yang menang pancu. Orang yang kuat bukan orang yang menang gulat. Wa innamas syadidu, orang yang kuat adalah man yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang yang mampu mengendalikan dirinya indal ghadab, ketika dia marah. Marah menghinakan orang terhormat. Selama ini kita hormat dengan dia, respect dengan dia, orangnya berwibawa. Kalau dia datang dalam satu tempat, pecinya, sorbannya, bajunya, senyumnya, duduk dengan kewibawaan. Ternyata sampai suatu hari kita lihat marah, dia ambil pecinya, dia injak-injak, dia marah. Orang semua lihat, loh ini yang kemarin, hilang wibawa. Padahal selama ini orang lihat dia, kalau ketemu ngangguk, tahap yang diangguk kan, berwibawa. Marah menaikkan derajat orang yang hina ke atas dengan sabar, menjatuhkan orang yang tinggi ke bawah dengan kemarahan. Orang kaya walaupun duitnya banyak, tapi kalau marah, orang lupa tentang jasa-jasanya yang lama. Berapa anak yatim dia sekolahkan, berapa yang dia bangun, orang tidak ingat. Apa kata pepatah Melayu? Jangan gara-gara hujan sehari hilang kemarau setahun. Setahun kemarau, tapi begitu datang hujan sehari hilang, tak berkesan, orang tidak ingat. Sedekah bagi buka puasa, santunan anak yatim. Sekalinya marah, hei anak yatim, kalau bukan aku yang nyekolahkan kamu sudah jadi gelandangan di sana. Hilang semua budi baiknya. Makanya apa kata Nabi? Qaulun ma'rufun, kata-kata yang baik, khairun wa maghfiratun, pemberian maaf, sabar, jangan marah-marah, khairun, lebih baik, min sadaqatin, daripada sedekah yatsba'uha adza, menyakiti hati orang lain. Lebih baik engkau berikan maaf, kata-kata baik, nahan marah, daripada banyak sedekah tapi menyakiti hati orang. Alhamdulillah Pak Ustaz, sejak mendengar ayat yang Ustaz baca tadi, hati saya tenang. Kenapa? Karena memang saya selama ini nggak pernah sedekah. Bukan itu maksudnya. Maksudnya yang udah sedekah terus sedekah, yang belum sedekah mulai bersedekah. Tapi amarah jangan diperturutkan, karena marah ini tidak ada obatnya sampai sekarang.
kecuali ngaji, ngerti, introspeksi diri, muhasabah, menung sejenak. Emangnya marah menyelesaikan masalah? Marah itu ada yang cepat marah, cepat sadar. Yang kedua, lambat marah, lambat sadar. Yang ketiga, ini yang jelek, cepat marah, lambat sadar. Yang baik, lambat marah, cepat sadar. Malah marah menambahkan cinta dalam rumah tangga. Ada 5. Yang pertama, karena memang belum pernah ketemu, lalu dia bertemu, nikah, itu bahagianya luar biasa. Yang kedua, istri begitu melahirkan, selesai melahirkan, itu sangat membahagiakan. Yang ketiga, setelah head bertemu, itu membahagiakan. Yang keempat, setelah pergi jauh lama lalu bertemu, itu membahagiakan. Yang kelima, setelah marah suami marah dengan istri, istri marah dengan suami, lalu berdamai, itulah suasana yang paling indah. Ating tang, atang ting ting. Kembali ke marah. Jadi begitulah pesan guru kita, para ulama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian tentang masalah marah ini, apakah dengan marah menyelesaikan masalah? Macet, jam, sampai ke pintu gerbang, lampu merah. Orang selalu ingat merahnya, padahal antara merah, hijau, kuning. Kenapa yang selalu diingat merah? Mau kemana? Ke lampu merah. Kenapa enggak lampu hijau? Kenapa enggak lampu kuning? Artinya orang selalu mengingat marah kita. Sampai-sampai diejek orang. Siapa itu titelnya? Itu loh MM. Apa itu? Mudah marah.